Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas yaitu materi kelas 11 tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan fokus terlebih dahulu, yaitu membahas lahirnya kesadaran nasional. Yuk, simak video berikut ini. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu tahun 1908 sampai 1945. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu bagaimana ciri-ciri pergerakan nasional Indonesia? Oke, yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Adapun ciri-ciri periode pergerakan nasional Indonesia yaitu yang pertama, munculnya kelompok terpelajar yang berasal dari berbagai kalangan yang menjadi motor penggerak perjuangan. Kemudian yang kedua, terbentuknya organisasi-organisasi sebagai wadah perjuangan. Yang ketiga, bergerak secara terorganisir dan terhubung antar daerah satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, perjuangan tidak tergantung pada satu tokoh saja, karena sudah ada proses regenerasi dan kaderisasi. Dan yang terakhir, memiliki cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi ciri-ciri periode pergerakan nasional Indonesia. Munculnya kesadaran nasional, yaitu pergerakan nasional, menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi munculnya kesadaran nasional Indonesia? Nah, munculnya kesadaran nasional Indonesia ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam dan juga faktor ekstern atau yang berasal dari luar. Ayo, ada yang tahu apa saja faktor intern dan ekstern munculnya kesadaran nasional Indonesia? Iya, betul sekali. Inilah faktor intern dan ekstern munculnya kesadaran nasional Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Faktor intern yaitu munculnya kesadaran nasional Indonesia, yaitu yang pertama adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan akibat penjajahan. Kemudian yang kedua adanya rasa senasib sepenanggungan antara sesama rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga munculnya golongan terpelajar atau intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan. Dan yang keempat, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri yang menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, yaitu adanya kenangan kejayaan dari masa lampau. Misalnya kenangan kejayaan pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian faktor eksternnya yaitu yang pertama masuk dan berkembangnya paham-paham baru dunia seperti paham liberalisme, sosialisme, nasionalisme, komunisme, dan pan-islamisme. Kemudian yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905
yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia dan Afrika untuk bangkit melawan penjajah. Dan yang terakhir, lahirnya pergerakan nasional di kawasan Asia dan Afrika seperti munculnya revolusi di Tiongkok, Mesir, Turki, India, serta Filipina. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang bagaimana munculnya kesadaran nasional rakyat Indonesia. Terima kasih ya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.